Stop baca manhwa lain kalau kalian belum baca manhwa ini. Manhwa ini bercerita tentang Sojong yang telah bekerja menabung untuk melunasi hutang orang tuanya yang telah meninggal dan untuk mengikuti Hunter Academy. Namun pada akhirnya ia harus menghabiskan semua tabungannya untuk operasi karena kecelakaan. Di saat dia sedang berputus asa, sebuah iklan muncul di handphonenya. Berkat iklan tersebut, kehidupan Sojong mulai berubah. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Cerita dimulai pada MC kita yang sedang bekerja keras meraih mimpinya. Ia adalah Kim Sojong, seorang pria yang bermimpi menjadi pro hunter. Namun pada suatu hari ia mengalami kecelakaan di tempat kerjanya. Kecelakaan itu membuat kakinya menjadi cedera berat dan permanen. Tidak hanya itu, uang tabungan yang ia kumpulkan untuk mendaftar di sebuah akademi menjadi habis digunakan untuk biaya operasi. Dengan kemalangannya itu, ia hanya terduduk meratapi kerja kerasnya yang sia-sia selama 9 tahun. Namun ternyata, takdir masih ingin memberinya sebuah kesempatan. Di momen suram itu, tiba-tiba saja ia mendapatkan pesan dari sebuah situs di handphonenya. Situs itu menawarkan sebuah pendaftaran akademi yang bernama Transition Academy. Anehnya ketika Sojong memutuskan untuk mendaftar di akademi tersebut, sisa uang yang berada di amplopnya langsung menghilang begitu saja. Senang berjumpa denganmu. Apa kau Tuan Kim Sojong? Perkenalkan aku adalah mentormu, kata makhluk kecil yang tiba-tiba muncul dari HP-nya. Tak disangka, makhluk kecil tersebut adalah salah satu dewa mitologi yang terkenal. Ia adalah Dementor, guru dari Dewa Odysseus. Dementor lalu menjelaskan bahwa Transition Academy adalah sebuah akademi yang mengajari orang-orang untuk melampaui rasnya. Atau bisa dibilang menjadi seorang transcendent. Walaupun sempat kaget karena mengira ini adalah Akademi Hunter, namun Sojong memutuskan untuk tetap mengikuti pendaftaran. Setelah pendaftarannya berhasil, Dementor menyarankan Sojong untuk mengikuti kuliah milik Siddhartha Gautama agar luka mental dan fisiknya dapat sembuh. Selain itu ia juga menyarankan kuliah milik Chiron yang mengajarkan basic pertempuran. Sojong hanya terheran-heran mendengar nama Siddhartha Gautama dan Chiron yang tak terasa asing di telinganya. Seperti yang kita ketahui Siddhartha Gautama adalah nama asli dari Sang Buddha. Dan Chiron adalah seorang manusia yang berbadan kuda. Walaupun pikiranmu nanti terasa mau meledak, kau harus tetap menonton kuliahnya di handphonemu, kata Dementor yang menyemangati Sojong sebelum pergi. Setelah Dementor akhirnya pergi, Sojong menonton kuliahnya dengan seksama. Sojong mendengarkan kuliah dengan hikmat dan serius. Tanpa terasa pikirannya mulai terbawa ke dalam kuliah Siddhartha Gautama. Alhasil seminggu kemudian, Sojong kembali sehat dengan badan yang bugar dan berotot. Luar biasa, ini pertama kalinya aku melihat kasus seperti ini dalam 30 tahun pekerjaanku, kata dokter yang melihat Sojong. Berkat itu, Sojong akhirnya sadar dan percaya bahwa kuliahnya memang bermanfaat dalam kehidupannya. Tak kusangka manfaatnya akan seperti ini. Padahal kuliahnya baru berjalan 1%, kata Sojong dalam hati. Setelah merasakan manfaat dari kuliah Siddhartha Gautama, Sojong yang tetap dirawat di rumah sakit selama seminggu memutuskan untuk mulai menonton kuliah milik Chiron juga. Dalam kuliah tersebut dijelaskan bahwa Chiron adalah sosok guru dari Hercules. Aku tak akan menjelaskan secara detail tentang teknik bertarung pada kuliah ini. Namun untuk sekarang bangunlah dan jangan bermalas-malasan goblok, bentak Chiron dalam kuliahnya. Sojong yang tiba-tiba mendengar itu langsung terbangun kaget dari tempat tidurnya. Sebuah pesan tugas lalu muncul dari handphone Sojong. Pesan tersebut berisi tugas harian yang harus ia lakukan. Apabila Sojong tak melakukan tugas tersebut maka kuliahnya tidak akan dilanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Ia pun beralih untuk menonton kembali kuliah Siddhartha Gautama. Namun begitu melihat layar HP-nya dengan teliti, ia menyadari bahwa kuliah gratisnya hanya bertahan selama 83 hari saja. Setelah melihat itu, ia langsung bergegas menjalani latihannya, agar bisa meningkatkan progres kuliahnya yang baru beberapa persen saja. Beberapa hari telah berlalu, Sojong akhirnya keluar dari rumah sakit. Sesampainya di rumah ia lanjut menonton kuliah dari Chiron. Pada kuliah tersebut Chiron mengajarkan Sojong tentang insting. Besoknya Sojong melanjutkan pekerjaannya menjadi kuli. Selagi menunggu rekan kerja yang lain, Sojong mengingat kembali kuliah dari Chiron yang mengajarkan tentang insting. Seorang pria tua terlihat masuk ke dalam ruangan. Pria tua tersebut melihat Sojong yang sedang belajar dari belakang. Ia pun mencoba menepuk badan Sojong untuk menyapanya. Hebatnya Sojong berhasil menghindari tangan pria tua tersebut dengan refleks. "Hei, apa kau punya mata di belakang kepalamu?" tanya pria tua tersebut yang kebingungan. Mereka lalu kembali bekerja. Sojong memanfaatkan pekerjaannya untuk sekaligus menyelesaikan latihan hariannya. Orang-orang menjadi heran melihat tingkah Sojong yang baru keluar dari rumah sakit.
Bayangkan saja bro, latihan skuad dengan membawa daging monster yang beratnya 200 kilo, heran gak tuh? Sesampainya di rumah, Sojong mendaftar untuk kuliah baru. Ia memilih kuliah milik Xiang Yu, seorang legenda perang yang menggunakan tombak. Sojong memilih kuliah tersebut untuk belajar menggunakan tombak dalam pertarungan. Setelah mendengarkan kuliah Xiang Yu, Sojong mendapatkan tugas untuk mengayunkan tombak sebanyak 5.000 kali dalam sehari. Esoknya Sojong kembali bekerja dengan menambah beban latihan yang ia punya. Ia lalu membawa mayat monster tersebut ke Pak Tua Mancul untuk dipotong-potong. Pak Tua Mancul adalah rekan kerja yang selalu menolong Sojong. Bagi Sojong ia adalah sosok yang bisa dianggap orang tua untuknya. Setelah Sojong menyerahkan mayat tersebut, tiba-tiba saja sebuah monster yang ada di belakang Pak Tua Mancul terbang dan hidup kembali. Monster tersebut mencoba menyerang Pak Tua Mancul yang berada di depannya. Sojong yang belum pernah menghadapi monster, hanya mematung melihat Pak Tua Mancul. "Lari Sojong, jangan hiraukan aku," kata Pak Tua Mancul yang pasrah. Namun Sojong tak ingin kehilangan Pak Tua Mancul. Ia lalu mengambil sebuah batang besi untuk dijadikan tombak. Dengan refleksnya, Sojong melompat tinggi ke atas kepala monster tersebut. Ia lalu terjun dan membelah monster tersebut menjadi dua dengan mudah. "Ledakan apa itu?" kata seorang hunter yang datang untuk menolong. Namun semua orang dan hunter tersebut hanya terpaku melihat Sojong yang berdiri di atas mayat monster tadi. Sojong yang bingung dengan apa yang terjadi hanya diam dengan ekspresi lucu. Setelah masalah itu, hunter yang menyaksikan kejadian tadi datang menemui Sojong. Ia adalah Park Soyeon, cucu dari seorang pahlawan yang pernah menyelamatkan Korea dari bencana monster. Soyeon melihat adanya potensi pada kekuatan Sojong. Ia mengajak Sojong untuk bergabung di Akademi Hunter yang ia punya. Soyeon juga berjanji akan menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan Sojong. Sebagai gantinya Sojong hanya cukup bergabung dan mengikuti kompetisi yang membawa nama akademinya. Walaupun awalnya menolak, namun setelah dijanjikan bahwa semuanya gratis, Sojong memutuskan untuk bergabung di Dream Academy. Esoknya Sojong datang ke tempat akademi. Sesampainya di sana, Park Soyeon memberikan sebuah lisensi hunter sementara kepada Sojong. Tanpa menunggu lama, mereka lalu pergi ke Dungeon untuk melihat kemampuan Sojong. Tak disangka, Sojong dapat mengalahkan satu persatu monster dengan mudah. Bahkan monster yang seharusnya dikalahkan dengan menggunakan mana, Sojong dapat mengalahkannya dengan menggunakan senjata biasa. Park Soyeon juga tercengang dengan insting Sojong ketika menghadapi monster yang tiba-tiba muncul. Alhasil Dungeon dapat ia selesaikan dengan mudah. Sekembalinya di akademi, Park Soyeon selalu memperhatikan Sojong. Namun semakin ia perhatikan, Sojong semakin sulit untuk dimengerti. Pasalnya selama di akademi, Sojong hanya diam melihat HP-nya saja. Hal itu dikarenakan kuliah yang Sojong pelajari melalui HP-nya, hanya dapat dilihat oleh dirinya saja. Scene lalu berubah pada Sojong yang terlihat senang. Ia baru saja mendapatkan uang hasil memburu monster dari Dungeon. Sojong lalu terpikir untuk membeli kuliah baru yakni kuliah milik Sun Wukong. Sayangnya biaya untuk membeli kuliah tersebut sangat mahal untuk dompet miskin Sojong. Ia pun beralih untuk mencari senjata dewa yang ternyata diperjualbelikan juga. Ia lalu memilih sebuah tombak suci yang bernama Lens of Longinus. Namun lagi-lagi harga tombak tersebut terlalu mahal untuk dompetnya. Besoknya, Park Soyeon datang menemui Sojong. Park Soyeon menawarkan Sojong untuk mengikuti sebuah kompetisi antar akademi. Sesuai dengan perjanjian awal saat bergabung, Sojong setuju untuk mengikuti kompetisi tersebut. Walaupun sedikit ragu karena belum pernah mengikuti sebuah kompetisi, Sojong membulatkan hatinya untuk mengikuti kompetisi tersebut. "Tenang saja, jika kamu menang, kamu akan mendapatkan hadiah senilai $100.000, kata Park Soyeon mengingatkan Sojong. Tak disangka hadiah turnamen tersebut sama nilainya dengan harga tombak suci yang Sojong ingin beli. Mendengar hal itu, membuat api semangat semakin membakar Sojong untuk memenangkan kompetisinya. $100.000 itu pasti akan menjadi milikku, teriak Sojong dengan semangat. Tak terasa 2 minggu sudah berlalu. Kompetisi antar akademi akhirnya dimulai. Sojong yang terlihat lemah dengan pakaian lusuh dan tombak kayunya, sibuk memperhatikan HP-nya di ruang tunggu. Selama di ruang tunggu, ia bertemu dengan seorang peserta pria bernama Lee Minggi. Lee Minggi yang gugup mencoba menenangkan perasaannya dengan mencoba mengobrol bersama Sojong. Selain dari itu, Lee Minggi juga memberikan beberapa informasi kepada Sojong tentang para peserta yang mengikuti turnamen. Sementara itu, terlihat seorang pria yang memperhatikan Sojong. Pria itu bernama Lee Ju-hwan. Ia adalah seorang pria yang dikabarkan sangat kuat dan sangat diunggulkan untuk menang dalam kompetisi ini. Apa-apaan orang lusuh itu? Kenapa bisa turnamen ini mengizinkan orang lemah seperti itu untuk ikut? Kata Lee Ju-hwan yang menganggap remeh Sojong. Ronde pertama akhirnya dimulai.
Pada ronde pertama, semua peserta akan diuji pada arena labirin. Para peserta mulai mencari jalan dan mengalahkan monster yang mereka temui di dalam labirin. Sementara itu Sojong hanya berjalan mengikuti instingnya. Selama di perjalanan, ia bertemu dengan Li Minggi. Mereka akhirnya berjalan bersama mencari jalan keluar. Tak disangka, Sojong yang terus berjalan mengikuti instingnya, berhasil menemukan pintu keluar. Tak hanya itu, ia juga berhasil menjadi peserta yang memecahkan rekor babak pertama dengan waktu yang paling cepat. Berkat itu, wajah kocak Sojong terpampang jelas di layar turnamen sebagai peserta yang mendapatkan posisi pertama. Setelah itu, orang-orang mulai membicarakan nama Sojong. Namun Li Juhwan yang angkuh masih tetap menganggap remeh Sojong dan mengatakan bahwa kemenangan Sojong hanya sebuah kebetulan. Pengumuman ronde kedua akhirnya terdengar. Pada ronde kedua para peserta akan melakukan duel satu sama lain. Peserta yang bertahan sampai akhir akan menjadi pemenang pada turnamen kali ini. Namun tak disangka, beberapa peserta mulai mengundurkan diri setelah diumumkannya babak kedua. Para peserta tersebut takut akan melawan Li Juhwan yang terkenal tanpa ampun kepada lawannya. Pada akhirnya, peserta yang tersisa hanya berjumlah 5 orang. Ronde pertama akan mempertemukan Sojong melawan Dukchul. Ronde kedua akan mempertemukan Li Juhwan melawan Li Minggi, dan Li Chulmin yang tersisa akan otomatis lolos di babak final. Pertarungan pertama kemudian dimulai. Orang-orang mulai menyoraki Dukchul yang terkenal akan kekuatan kapaknya. Sojong yang melihat itu hanya mengeluarkan ekspresi lucunya. Begitu pertarungan dimulai, Dukchul langsung maju menyerang Sojong. Sojong berhasil menghindari serangan Dukchul dengan mudah. Dukchul lalu mengeluarkan serangan terkuatnya untuk mengakhiri pertandingan. Namun dalam sekejap mata, Sojong menerbangkan kapak milik Dukchul dan menjatuhkan Dukchul tepat di hadapannya. Pertarungan pun berakhir dengan kemenangan mudah untuk Sojong. Sojong yang merasa terlalu mudah, hanya menghela nafas dengan kecewa. Sojong kecewa karena tak mendapatkan progres pada kuliahnya setelah pertarungan tersebut. Pertarungan kedua akhirnya diumumkan. Selamat berjuang, kau pasti bisa, kata Sojong menyemangati Li Minggi. Walaupun pada akhirnya kalah, Li Minggi berhasil memberikan luka pada Li Juhwan yang angkuh. Li Juhwan yang merasa dipermalukan malah menyerang Li Minggi yang sudah terbaring tak berkutik. Hal itu membuat Sojong maju menghentikan Li Juhwan di atas arena. Kurasa kau perlu dihajar sekarang juga, kata Sojong dengan wajah dingin. Sojong lalu meminta wasit untuk memindahkan Li Minggi dari arena. Begitu Li Minggi keluar, Sojong langsung maju menyerang Li Juhwan. Dasar hama sialan, kata Li Juhwan sambil menahan serangan Sojong. Li Juhwan lalu menyerang balik dengan tanpa ampun. Sojong yang bertahan perlahan-lahan mendapatkan luka kecil di wajahnya. Sojong kemudian mencoba menggunakan insting yang ia pelajari. Berkat itu ia berhasil memberikan serangan kepada Li Juhwan. Aku akan membunuhmu, kata Li Juhwan yang mengeluarkan aura pedangnya dengan amarah. Tiba-tiba saja Sojong mendapatkan pencerahan dari kuliah Xiang Yu. Ia pun maju menghadapi serangan Li Juhwan. Dengan menggunakan kekuatan penuhnya, mereka beradu serangan yang membuat seluruh tempat bercahaya. Alhasil pertarungan dimenangkan oleh Sojong yang menjatuhkan Li Juhwan tepat di depannya. Seluruh arena bergema dengan kemenangan Sojong yang luar biasa. Pertandingan akhirnya selesai, terlihat MC kita yang lesu seperti sayur. Dikarenakan ikut campur pada pertandingan Li Juhwan dan Li Minggi, Sojong akhirnya didiskualifikasi dari turnamen. Senjata yang ia ingin beli dari hadiah turnamen berakhir menjadi sebuah mimpi saja. Di saat sedang mengobrol dengan Sojong, Li Minggi datang menemui Sojong. Bisakah aku menjadi kuat sepertimu kalau terus berusaha? Tanya Li Minggi pada Sojong. Jalanmu mungkin akan sulit, tapi jika kau ingin melakukannya maka lakukanlah sampai kau berhasil, jawab Sojong yang membuat Li Minggi menangis. Di tempat lain, terlihat seorang pria yang sedang memberikan laporan kepada tuannya. Pria tersebut adalah ajudan dari kakek Park Soyong yang seorang pahlawan hunter bernama Park Minchul. Ia melaporkan tentang Park Soyong yang akhirnya mendapatkan murid baru. Adegan lalu berpindah pada MC kita yang tengah berlatih mengayunkan tombaknya. Namun di belakangnya terlihat Park Soyong sedang menatapnya dengan ekspresi tajam. Hal itu disebabkan karena Park Soyong yang ingin membelikan Sojong sebuah senjata. Namun ketika berada di toko, Sojong tak ingin membeli senjata apapun. Ia merasa senjata yang ada di sana tidak sebanding dengan Lens of Longinus yang ingin ia beli sebelumnya. Hal itulah yang membuat Park Soyong menjadi bingung hingga menatapnya dengan tajam. Setelah Park Soyong pergi, Sojong memutuskan untuk mengambil kuliah baru yang mempelajari tentang mana. Kuliah tersebut diajar oleh penyihir besar bernama Merlin. Setelah mendapatkan penjelasan, Sojong mendapatkan tugas untuk membuat 1000 bola mana dalam latihannya. Ia pun langsung mencoba membuatnya berdasarkan penjelasan tadi. Namun tak disangka ia langsung berhasil membuat sebuah bola mana kecil yang terlihat tak stabil.
Di tengah kehebohan itu, tiba-tiba saja kakek Park Soyong muncul dari belakang Sojong. "Bukannya Anda sang Dewa Pedang?" tanya Sojong padanya. Anak ini terlihat bodoh. Tapi mengapa ia bisa mewujudkan sebuah mana kental ke tangannya? Hal itu hanya bisa dilakukan oleh orang berbakat, kata sang Dewa Pedang dalam hatinya. "Senang berjumpa denganmu. Kalau Anda mencari Nona Soyong, ia barusan saja keluar untuk mengurus sesuatu," kata Sojong dengan wajah polos. "Bagaimana kau bisa bertahan dengan niat membunuhku saat ini?" tanya sang Dewa Pedang kepada Sojong yang kebingungan. Namun entah kenapa sang Dewa Pedang yang menjadi jengkel, akhirnya maju menyerang Sojong. Sojong berhasil menghindari serangan tersebut. "Saya tidak tahu mengapa Anda melakukan ini, tetapi kurasa ada kesalahpahaman di sini," kata Sojong mengingatkan sang Dewa Pedang. Melihat kondisi sang Dewa Pedang yang tak mau mendengarkannya, mau tak mau Sojong memutuskan untuk meladeni Pak Tua tersebut. Walaupun terus mendapatkan serangan yang kuat, hebatnya Sojong berhasil menghindari semua serangan tersebut dan bahkan memberikan serangan balik. Untungnya di tengah kekacauan tersebut, Park Soyong akhirnya muncul. Setelah Sojong pergi untuk mengobati lukanya, Park Soyong lalu mengobrol bersama kakeknya. Dikarenakan curiga dengan kemampuan Sojong, sang Dewa Pedang menyuruh Park Soyong untuk menjauhi Park Sojong. Namun Soyong tetap bersikeras menjadikan Sojong sebagai murid akademinya dan meminta kakeknya untuk tidak ikut campur. Hal itu membuat sang Dewa Pedang tersadar akan perubahan positif pada cucunya yang selalu terlihat murung itu. Setelah mendapatkan penjelasan dari Park Soyong, esoknya MC kita kembali ke akademi untuk latihan. Namun tak disangka sang Dewa Pedang telah menunggunya di sana. "Apa aku bakalan dihajar lagi hari ini?" kata Sojong dalam hati. Sojong lalu menjelaskan semua hal dari awal ia bertemu dengan Park Soyong sampai dengan kesepakatan yang mereka buat untuk bergabung di akademi. Setelah menjelaskannya, Sojong pamit kepada sang Dewa Pedang untuk berlatih. Sang Dewa Pedang memanfaatkan itu untuk melihat latihan yang dilakukan Sojong. "Aku bisa pastikan satu hal, pria ini memang tidak waras," kata sang Dewa Pedang melototi Sojong. Sang Dewa Pedang tak sanggup berkata apa-apa melihat Sojong yang hanya diam melihati HP-nya. Bahkan ketika Park Soyong tiba, sang Dewa Pedang berkata bahwa otak Sojong sepertinya memiliki masalah. Namun karena melihat Park Soyong yang begitu senang berada di sisi Sojong, sang Dewa Pedang akhirnya melepaskan Sojong. Setelah Dewa Pedang pergi, Park Soyong menawarkan sebuah kompetisi kepada Sojong. Sebuah kompetisi yang mana orang-orang berlomba untuk menyelesaikan beberapa dungeon. Orang yang paling banyak menyelesaikan dungeon akan menjadi pemenang kompetisi tersebut. Sojong yang sedang butuh duit untuk membeli tombak Lens of Longinus langsung menyetujui kompetisi tersebut. Namun ternyata dalam kompetisi tersebut membutuhkan seorang support yang bertugas membersihkan bangkai monster dan membantu Sojong bergerak lebih cepat ke dungeon lain. Setelah pikir panjang, Sojong akhirnya menemukan orang yang bisa membantunya. Tidak lain dan tidak bukan ia adalah Pak Tua Mancul yang sudah menjadi bestinya dalam semua pekerjaan. Kompetisi pun dimulai. Setelah menentukan rute tercepat, mereka langsung menggunakan sebuah truk dan bergegas ke dungeon yang dituju. Sojong akhirnya masuk ke dungeon yang pertama. Pak Tua Mancul menunggu di luar dungeon untuk bersiap membersihkan bangkai monster. Seorang pengawas terlihat memperhatikan Pak Tua Mancul yang berdiri sendiri. Pengawas tersebut memperkirakan Sojong akan menyelesaikan dungeon tersebut selama 1 jam. Waktu tersebut ia perkirakan karena menilai Sojong adalah hunter ecek-ecek. Namun tak disangka baru 10 menit berjalan Sojong sudah menyelesaikan dungeon tersebut. Hal itu membuat sang pengawas menjadi diam mematung. Setelah mengurus para mayat monster tersebut, mereka langsung bergegas menuju ke dungeon berikutnya. Sesampainya di dungeon berikutnya, Sojong langsung menyelesaikannya dengan satset-satset. Pengawas lain yang melihat itu hanya terdiam mematung seperti biasa. Hari pertama kompetisi akhirnya berakhir. Terlihat seorang panitia yang sedang melihat kertas hasil kompetisi. Panitia tersebut melihat data seorang peserta yang berasal dari akademi kelas atas. Peserta tersebut juga dikabarkan memiliki peluang besar memenangkan kompetisi tersebut. Ia adalah Lee Suyon, peserta dari Is Academy. Namun tak disangka, pada hasil kompetisi tersebut nama Lee Suyon berada di posisi kedua dengan hasil 16 dungeon yang terselesaikan. "Apakah ada yang berhasil menyelesaikan 17 dungeon?" kata panitia tersebut sambil membuka lembaran yang lain. "Seperti yang kita duga, posisi pertama ditempati oleh MC kita dengan hasil 32 dungeon yang terselesaikan." Hal itu membuat si panitia kaget bukan main. Esoknya hari kedua kompetisi dilanjutkan. Terlihat Pak Tua Mancul dan Sojong yang sedang mengurus mayat monster. Seorang pengawas datang dan mengatakan kepada mereka bahwa telah ada rumor yang menjuluki mereka sebagai pembongkar dungeon. Di hari kedua, mereka masih memimpin klasemen kompetisi dengan total 73 dungeon. Namun pada hari ketiga, mereka mendapatkan masalah. Semua dungeon yang berada di sekitar mereka telah dipesan oleh orang lain. Dikarenakan terlalu OP, orang-orang mulai bekerja sama untuk mengalahkan Sojong. Alhasil pada hari ketiga, posisi Sojong mulai terkejar.
Sojong yang cerdik akhirnya memikirkan sebuah rencana. Sojong memesan dungeon yang berada di sekitar Lisuyon. Dengan cara itu, orang lain tidak dapat membatasi dungeon Sojong karena berada di sekitar Lisuyon. Alhasil pada hari keempat, Sojong berhasil mengungguli Lisuyon lagi. Di hari berikutnya, Sojong dan Lisuyon memesan dungeon yang bersebelahan yang membuat mereka berdua akhirnya bertemu satu sama lain. Tak peduli siapa yang menang, mari bermain dengan sportif di kompetisi ini. Kata Sojong pada Lisuyon. Konyol sekali, lebih baik aku langsung pergi menyelesaikan dungeon. Jawab Lisuyon dengan acuh. Setelah beberapa saat, Lisuyon akhirnya berhasil menyelesaikan dungeonnya. Namun begitu keluar dungeon, tak disangka ia melihat Sojong dan Patua Mancul yang lagi beraksi mengerjakan mayat monster demi cuan gaes. Melihat itu tentu saja membuat Lisuyon juga diam mematung seperti yang lainnya. Pada akhirnya setelah beberapa hari posisi Sojong dan Lisuyon berada di peringkat yang sama. Panitia lalu menyuruh mereka untuk bersaing menyelesaikan 3 dungeon bersebelahan. Siapapun yang berhasil menyelesaikan 2 dungeon dengan cepat maka ialah yang akan jadi pemenangnya. Sojong memutuskan untuk masuk di dungeon warna biru dan Lisuyon akan masuk di dungeon warna merah. Begitu memasuki dungeon, Sojong bertemu dengan monster bintang 4 yakni Manticore. Namun dengan kekuatan Sojong yang sekarang, ia dapat dengan mudah mengalahkan monster tersebut. Setelah berhasil mengalahkannya, Sojong langsung bergegas keluar untuk menyelesaikan dungeon berikutnya. Sesampainya di luar, tak disangka Lisuyon belum menyelesaikan dungeonnya. Maka bisa dikatakan bahwa Sojong lah pemenangnya jika ia masuk ke dungeon warna ungu dan menyelesaikannya. Namun tiba-tiba saja perasaan Sojong merasakan sesuatu yang aneh. Insting Sojong merasakan sebuah bahaya dari dungeon milik Lisuyon. Dan benar saja, tiba-tiba seorang panitia mengatakan bahwa tingkatan dungeon milik Lisuyon meningkat menjadi dungeon tingkat bencana. Tanpa pikir panjang, Sojong langsung menghilang dari pandangan para panitia. Adegan lalu berpindah pada Lisuyon yang terlihat terluka. Lisuyon terkapar penuh dengan luka karena melawan Nerkura yang merupakan monster bintang 6 cok. Ketika ia pasrah akan ajal yang menjemputnya, tiba-tiba saja Sojong muncul di hadapannya dengan menahan serangan Nerkura. Sojong lalu mencoba menarik perhatian Nerkura agar Lisuyon dapat kabur. Namun serangan Nerkura yang begitu gesit berhasil mengenai bahu Sojong. "Mengapa kau melindungiku? Hidupku tak ada hubungannya denganmu," kata Lisuyon kepada Sojong. "Itu benar kalau aku tak ada hubungannya denganmu. Namun aku tidak ingin melihatmu mati di depan mataku. Bukankah hal yang wajar bagi pria untuk menyelamatkan nyawa wanita yang sedang terluka?" kata Sojong dengan keras. Nerkura yang mengamuk akhirnya maju menyerang mereka berdua. Sojong maju menerjang serangan Nerkura. Di momen kritis itu, Sojong berhasil mengeluarkan aura tombaknya yang sangat kuat. Berkat itu ia berhasil menebas leher Nerkura dan mengalahkannya dengan telak. Lisuyon tak menyangka bisa melihat Sojong yang tetap berdiri setelah mengalahkan Nerkura tepat di hadapannya.